Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ikhwatal Islam, usikum wa nafsi bittaqwa wa ta'ah. Fattaqullaha ibadallah wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara-saudara kaum muslimin peserta Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditandai dengan selalu mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang berlimpah-limpah, yang tiada terhingga, yang andainya kita mau menghitungnya tidak akan mungkin, tidak habis-habisnya. Mari kita syukuri itu semua. Kita berbuat sebaliknya, itu berarti kita sudah mensyukuri nikmat Allah. Nah, mulai kita mensyukuri dari nikmat yang paling agung yang tiada ternilai, yaitu nikmat iman dan Islam. Syukur kita lahir di tengah keluarga yang muslim, kemudian hidup dan dibesarkan di tengah milieu yang muslim, dan sampai saat ini alhamdulillah kita masih dalam status sebagai seorang muslim, dan seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengharapkan supaya kita mati dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam status sebagai seorang muslim. Seterusnya berikut kita syukuri nikmat-nikmat yang lain, yaitu terutama nikmat umur. Kesempatan hidup ini adalah modal yang paling besar, kapital yang paling besar, pokok hidup yang paling besar. Sehingga dengan nikmat kesempatan inilah kita sempat berbuat. Nah, kita bersyukur atas nikmat umur ini. Sempat kita menginjak tahun yang baru, tahun 1435 Hijriah. Bahkan sudah berjalan 4,5 minggu, 4,5 pekan. Apa yang harus kita lakukan di sini? Tidak lain, pertama sekali lagi, secara spesifik kita bersyukuri nikmat ini. Betapakah tidak? Dalam rentang waktu 1 tahun saja sudah berapa banyak alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita yang merasa ujub, merasa berbuatnya. Sudah berapa ribu rakaat salat yang kita lakukan. 17 rakaat minimal satu hari salat. Kalau itu kita gandakan 355 kali, belum lagi salat sunatnya, belum lagi puasa Ramadannya, belum yang lain-lain. Syukur kita kepada Allah atas kesempatan
bergulirnya masa, hendaknya kita mengambil iktibar, ya, peralihan dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu zaman ke zaman yang lain. Nah, ini sering maunya kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran yang berharga. Iktibar yang paling utama ialah seperti barangkali secara selain pandang setelah kita sampaikan pada khutbah Jumat pada awal bulan yang lalu, ialah kita merenung apa yang telah kita siapkan untuk hari besok sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap individu, setiap pribadi memandang jauh-jauh ke depan, merenung, mengambil iktibar, mengadakan muhasabah apa yang telah disiapkannya untuk hari besok. Ini yang baru kita lalui, baru sebutin debu, ya, satu rentang waktu yang sangat pendek, belum apa-apa, sementara jauh ke depan, ya. Nah, untuk ke depan itu apa yang kita siapkan dalam waktu yang sangat relatif pendek ini, relatif singkat ini, nah, di mana kita diberi kesempatan untuk berbuat demi kesejahteraan, keselamatan kita untuk masa yang ad infinitum, masa yang tidak berakhir, yang abadi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa merenung, mengambil iktibar. Jangan sudah ini peralihan tahun yang lama tutup di tahun baru hanya sekedar itu. Tidak mau gitu. Orang yang begini tingkahnya, sikapnya, kepadanya akan diteliti secara ketat betul hisabnya. Karena dia tidak pernah mengadakan hisab dan muhasabah. Tapi orang yang sekarang telah mengadakan hisab dan muhasabah dalam dirinya, insya Allah besok dia akan menghadapi hisab yang ringan, hanya sekedar al-am, hanya sekedar interogasi secara berbisik-bisik antara Allah dengan dia. Fulan, kamu ingat tak ini? Tapi ini semua aku tutup dan aku ambil. Ini hanya terjadi bagi orang yang sekarang mengadakan muhasabah. Jadi dia sudah ekstra hati-hati dari sekarang. Jadi segala sesuatunya nanti dipermudahkan, diberi kelonggaran, banyak diberi dispensasi, diberi keringanan. Tapi kalau dari sekarang sikap masa bodoh, tidak pernah mengambil iktibar, tidak pernah mengadakan muhasabah, introspeksi, nah, begitu kata Umar bin Khattab. Dan jelas ini adalah merupakan sebuah hadits yang mauquf. Tak mungkin Umar bin Khattab bisa begitu kalaulah tidak, ya, hasil konklusi dari beberapa kata yang didengarnya dari Rasulullah SAW. Seperti begitu. Tinggal keluarnya saja dikemas dalam bahasa redaksi Umar bin Khattab. Kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasab wazinuha qabla an tuzan fa inna ahwan alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm wa tahayyabu lil 'abdil akbar yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Begitu satu kata. Baik secara umum kepada semua kaum muslimin, bahkan secara spesifik pesan ini juga pesan yang sama disampaikan kepada para gubernur, kepada kepala daerah.
semasa beliau menjadi khalifah, semasa beliau menjadi kepala negara. Hitung diri kamu, adakan muhasabah, introspeksi, adakan evaluasi ulang, penilaian diri. Sebelum nantinya kamu di muhasabahkan oleh Allah. Ada neraca, timbang diri kamu. Perlu adili diri kamu. Sebelum kamu nanti ditimbang di hari akhirat. Wakiluha qabla an tuzal. Fa inna ahwana 'alaikum fil sabiqatan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Kalau kamu ingin hisab kamu nanti enteng, segala sesuatunya dipermudahkan, segala sesuatunya nanti kamu ditolerir oleh Allah dalam hisab. Nah, hisabkanlah diri kamu hari ini. Begitu kata Umar bin Khattab. Nah, inilah yang namanya hisaban yasir. Ya, salah satu dari para terminal, dari sekian banyak terminal dan halte-halte di akhirat nanti, antara lain ya terminal yang bernama terminal hisab. Tidak seorang yang boleh. Semuanya ada. Tinggal lagi ada yang hisaban yasir. Wa amma man utiya kitab fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasir. Maka barang siapa yang bernasib wujud sempat menerima surat keterangannya dari Allah, ya, nah, nanti ada satu terminal lagi yang namanya ya penerimaan surat keterangan dari Allah. Nah, sebelum hisab. Ada pihak-pihak yang bernasib wujud dapat menerima dari tangan kanan dan dari depan, ada yang dari tangan kiri dan ada yang dari belakang dan tangan kiri. Nah, orang yang bernasib wujud sempat menerima surat keterangannya dari tangan kanan, itu akan mendapat hisab yasir, hisab yasir. Hisab yang ringan. Bagaimana caranya? Nabi menjelaskan. Aisyah pada mulanya keliru memaknakan hisab yasir. Oh, tidak begitu. Tidak begitu. Kata hisab yasir hanya sekedar apa? Allah memanggil di interogasi dengan cara yang paling makhluk, ringan dan berbisik-bisik. Bulan sedang kita melalui hisab, ini Anda telah lakukan. Betul? Betul. Sudah. Allah sudah mengatakan hisab. Ini semua aku tuh tidak seorang pun dari halayak banyak yang tahu apa yang aku interogasikan kepada. Dan ini semua aku harus dan aku maaf. Ini namanya hisab yasir. Nah, ini yang lebih berpeluang mendapat hisab yasir orang yang sekarang telah mengatakan di dunia ini sekarang dia telah melakukan hisab dan muhasabah, melakukan introspeksi. Jangan orang lain, ya, jangan biar orang lain main sendiri. Sebab hakim yang paling adil, saksi yang paling jujur adalah hati nurani. Tapi juga harus fair, kita terima seadanya. Ya. Untuk selanjutnya kita mengadakan perbaikan. Dan untuk selanjutnya beristiqamah konsisten di atas kebaikan dan perbaikan. Wa tahayyu lil 'ardil akbar kama siap-siap kamu untuk menghadapi hari pameran akbar. Jadi ada lagi nama terminal di sana, terminal bernama terminal Al, yaitu di mana manusia ditelanjangi
hadis-hadisan Arab itu. Semua kegiatannya, amal perbuatannya, lintasan hatinya, rekaan otaknya, kedipan lintasan matanya, semua diterangkan, dibuka hadis-hadisan. Itu yang pertama, hari pameran besar. Siap-siap untuk menghadapi itu semua. Saudara-saudara sekalian, kita melalaikan masalah atau muhasabah ini, maka kita akan tergolong dalam hamba Allah yang melupai Allah. Makanya pada ayat berikutnya dalam surah Al-Hasyr yang kita sampaikan tadi, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kalau kalian tidak mau mengadakan muhasabah sekarang ini, berarti kalian termasuk orang yang lupa kepada Allah. Sementara jangan lupa kepada Allah, bersikap dan bergaya serta berpola kayak orang yang lupa kepada Allah saja terlarang, apalagi memang sama sekali lupa. Dan orang yang begini itu akan menyandang predikat ulaika humul fasiqun, itulah orang-orang fasik kata Allah. Orang yang tidak pernah mengadakan muhasabah praktis berarti dia melupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila saudara sekalian, apa-apa saja aspek yang harus kita mengadakan muhasabah ini, pertama-tama sekurang-kurangnya di sini dapat kami kumpulkan dari beberapa hadis, ada sekitar 5 atau 6 aspek yang menjadi sasaran untuk kita mengadakan muhasabah. Pertama, muhasabah nafsika bi tariqil muwazanah bainal hasanat was sayyi'at allati qad qaddamta. Kita mengadakan semacam perhitungan, ditimbang mana banyak kira-kira amal baik yang telah dibuat dengan amal-amal buruk yang telah dilanggar. Ini pertama. Sejujur, kita jangan sampai menipu diri sendiri, jangan. Sejujur, perlu dikorek tulisan keras apa yang sudah kita lakukan, baik perbuatan baiknya maupun perbuatan buruknya. Sudah. Sekarang sudah selesai. Nah, perbuatan baik yang dilakukan ini kita lanjutkan muhasabahnya. Muhasabah nafsika bi anna al-hasanat allati 'amiltaha hal kanat 'ala al-wajhi al-matlub. Oke lah, sekarang ini amal buruk, ini amal baik. Perlu kita mengadakan masalah tadi. Kenapa? Karena fa'amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Orang yang berat timbangan amal baiknya, itu akan meraih kehidupan yang disenangi, yang tidak dapat disangka, tidak bisa dikritik, tidak bisa diprotes. Itulah kehidupan di hari akhirat. Kalau di bumi masih tetap selesai apapun makanan, seindah apapun tempat yang menghuni, semewah apapun kendaraan yang dikendaraan, tetap mobil ini bagus, tapi ada tapi. Rumah ini bagus, cukup indah, tapi ada tapi. Pasti tidak demikian kehidupan di akhirat. Tidak ada tapi itu tidak ada. Ini satu radiyah. Kehidupan yang diserang tidak bisa disangka. Tidak ada celah untuk mengeritik atau menyangka. Katakanlah seperti mengeritik semasuk sayur ayam kurang asin misalnya. Tapi yang timah amalnya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tujuannya akan menuju hawiyah. Wa ma adraka ma apa itu hawiyah? Narul hamiyah, api yang panas. Tuh, kita sudah mengatakan mana yang perbuatan muwazanah
Nah, oke. Sekarang yang baik ini, apakah yang baik ini sudah dilakukan sesuai temper, sesuai bestek, sesuai rambu-rambu? Saya sudah berusaha, saya sudah puasa, saya sudah pergi haji, saya, ya, sudah infak, sudah berwakaf. Iya. Yang dilaksanakan ini apa sudah sesuai atau tidak? Apakah sekedar asal-asal? Istilah orang kami melepas batu di tanggung, sudah. Ya sudah, kayak mana? Tadi malam kumpul dengan istri. Peraturan hukum pakai harus tidak boleh salat sebelum mandi janabah. Mandi janabah Anda sudah sesuai seperti yang dipraktek oleh Nabi, seperti yang dicontoh oleh Nabi. Apa Anda sekedar mengambil mandi sudah? Nah ini dipercayakan. Itu urusan yang paling mendasar, yang paling sepele. Belum sholatnya belumnya. Mandi saja. Praktek mandinya sesuai dengan cara mandi Rasulullah dan jangan. Apa sama dengan mandi di waterbomb dan lain sebagainya, apa begitu? Di kolam renang. Nah ini tanya dulu. Ya, sesuai identik dengan al-wajhul maqbul, dengan tata cara yang disyariatkan. Nah itulah dia pengamal sunnah. Jadi kalau ada himbauan, ajakan, undangan untuk mengamalkan sunnah itu, ya, habis supaya berbuat persis, kalau tidak mirip seperti dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apapun jadi sama perbuatan ibadah. Sudah katakanlah pas, ya, yang dilakukan itu sudah pas. Kok salahnya, takbirnya, tegaknya, rukuknya, sujudnya, apalagi namanya salat. Nah itu juga betul. Selalu kamar itu ini, selalu salah kamu sebagaimana kamu tidak salat. Ya, sejauh mungkin memang persis sama. Ada bisa sama, hampir serupa, minimal. Ya. Katakanlah sudah pas akor, ya. Baik. Starting point atau titik tolak dari berbuat ini apa? Berpijak pada apa? Dari mana dan mau kemana melakukannya? Nah, itu kita pertanyakan lagi kepada diri kita dalam kita mengadakan bahasa. Oke lah, saya sudah salat sesuai dengan tuntunan Rasul saya. Nah, melakukan ini berangkat dari mana? Pangkalan mana tempat bertolak dan pelabuhan mana tempat bersalur? Apa yang menjadi niat tujuan? Bukan sedikit amal akhirat menjadi amal dunia karena buruknya salahnya niatnya. Tapi sebaliknya bukan sedikit amal dunia bisa menjadi amal akhirat karena bagusnya niat. Karena tahu cara memotongnya. Nah ini lagi. Apakah betul amal yang kita lakukan memang steril daripada ria, daripada sum'ah? Ria ingin penilaian orang melihat. Sum'ah mengharap reputasi dan popularitas. Bukan termasyhur. Apakah sudah steril daripada ujub? Apa itu ujub? Merasa sudah berbuat. Merasa sudah berbuat. Semestinya merasa belum berbuat. Kalau mendatang perasaan merasa sudah berbuat, ya ini apa diterima Allah atau tidak? Ini jangan baru baca dulu sekali lagi. Iya, apa sudah diterima Allah sekali? Tidak seorang pun yang tahu bahwa amal yang kita lakukan apa yang diterima Allah atau tidak. Yang perlu kita mengetahui keabsahan tercapai ya syarat dan rukun. Itu kewajiban kita. Terima dan terima itu urusan Allah, dan kita ada seorang pun yang bisa mengklaim, memutuskan secara positif bahwa ini sudah masuk buku, sudah masuk akal. Nah, orang yang sudah merasa begitu, itulah yang namanya itu. Yang merasa orang yang sudah bersih, ya apa yang diamalkannya Allah masuk akal semua.
penyakit amal. Nah, demikian juga mengadakan introspeksi, ya, aspek yang keempat, muhasabahnya ialah, oke, ini perbuatan mulai. Yang perbuatan buruk ini apakah yang keterlanjuran aku ini? Apakah aku sudah bertobat kepada Allah? Kau sudah bertobat, apa sudah memenuhi syarat tobat? Itu yang kita mengadakan muhasabah yang supaya enteng hisab kita di yang akhir. Jadi sekarang kita mulai ya mengadakan penelitian yang sangat harap diri kita. Dan demikian juga ya kita mengadakan muhasabah tentang sudah sejauh mana kesyukuran kita kepada Allah, yaitu dalam rangka menempatkan nikmat yang telah diberikan, menyalurkan nikmat ini kemana? Saya itulah pengertian syukur. Bukan syukur itu lalu terbahak-bahak, alhamdulillah saya dapat rezeki ini. Udah, bukan itu. Syukur adalah terdiri daripada ilmu wa halun wa amal. Nah, ketiga-tiganya secara kognitif domain, secara afektif domain, dan secara psikolog. Tiga-tiganya harus namanya syukur. Disikapi, dihargai oleh Allah dan disalurkan. Di mana jalurnya dari Allah? Itu yang namanya syukur. Jadi otak, hati dan amal perbuatan semuanya sinkron untuk mengekspresi dan mengungkapkan kesyukuran atas nama Allah. Nah, demikian juga ya karena kita mengadakan muhasabah terhadap diri kita tentang musibah, malapetaka atau hal-hal yang kurang berkenan di hati kita, ya apapun wujudnya, sudah sejauh mana sikap kesabaran, sikap kepasrahan kita terhadap musibah, malapetaka, bencana yang menimpa kita. Karena maunya Allah, ya, bila mana dia menimpakan satu musibah, malapetaka, bencana pada seorang, Allah minta disikapi dengan sikap yang bersangkutan tahu betul bahwa dirinya adalah hak milik Allah dan bahwa dirinya juga akan kembali pada Allah. Nah, harus sikapi dengan itu. Kalau sudah begitu, ya, barulah orang itu mendapat ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, dan hidayah dari Allah. Ulaika lahum salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau musibah, malapetaka, hal-hal yang tidak berkenan pada diri kita, walaupun yang paling ringan, katakanlah tergigit lidah, katakanlah kena duri sedikit, yang paling ringan, katakanlah putus tali sendal, ya. Nah, harus disikapi dengan bahwa diriku, hak milikku sepenuhnya adalah hak milik Allah, termasuk diri yang segala organ tubuh milik Allah. Mau diapakan Allah? Silakan. Nah, al-yakinanlah bahwa semua diriku, hak milikku adalah sepenuhnya 100% milik Allah. Mau diapakan Allah? Aku hanya hak pakai, hak milik Allah. Bahkan aku sendiri dan semuanya akan berpulang pada Allah. Sikapnya. Bila mana musibah sudah disikapi dan demikian, ulaika lahum salawat alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi dapat salawat, dapat rahmat, dapat muhtadun. Ampunan dari Allah, kasih sayang dari Allah, dan hidayah itu juga. Nah, demikian sudah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan lewat mimbar Jumat yang agung ini kiranya dapat menyentuh hati orang untuk selanjutnya kita dapat berbuat
meluruskan hal-hal kita yang salah. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi masalihul wa amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fis sirri wal 'alan wa tajibul fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa 'alamu anna Allah shalla ala nabiyyi qadima faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala al-iman wal islam jam'an tawafana wa anta radin 'anna. Wa la tahina Allahumma fi ghaflah wa la ta'khudhna 'ala ghirrah waj'al akhir kalamina min ad-dunya 'inda intiha ajalina qawla la ilaha illallah ahina 'alayha wa amitna 'alayha wa ba'athna wa anfa'na biha yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة